Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah, dan senang juga ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Siap untuk belajar pagi hari ini ya? Siap dong, tapi tahan dulu, jamaah yang ada di rumah juga tahan dulu ya. Sebelum kita mulai belajar, ada tayangan yang mau aku kasih lihat nih. Tayangannya adalah, wah ini Masya Allah banget nih, ngasih hadiah langka ke orang tua. Ini dia tayangannya, silakan. Lihat, ini instruksinya apa? Nih, instruksinya. Teduk. Bukan teduk. Teduk. Tepuk tangan Ai. Tepuk tangan Ai. Nah, baca dulu ini. Putar. Putar jari Ai. Putar. Putar lagi. Dah. Baca. Bawah meja makan. Ayo pergi ke tempat meja makan. Masya Allah, tabarakallah. Ibu ngapain ke sini? Itu ibu yang tadi ada di video tadi? Iya, Masa? iya. Kok beda? Kenapa? Nah, ibu kenapa? Ngapain samperin saya? Enggak, saya pingin hadiah juga. Rumah, mobil, Wah, sama minta- saya. Saya, jangan nama saya punya guru yang suka bagi-bagi rumah. Mau nggak? Mau dong. Ini Ustadz Maulana nih. Mau minta rumah Ustadz? Kasih gak Ustadz? Masa minta rumah sama saya Ustadz, gimana tuh? Gini. Tuh. Kepada semua anak dimanapun berada, barang siapa seorang anak bersedekah kepada orang tuanya, itu bagian daripada bakti. Itu pahalanya, tahu nggak? Seperti berangkat haji dan umroh. Jadi luar biasa loh, memandang wajah orang tua itu luar biasa. Apalagi bertanggung jawab atas orang tua. Membuat orang tua tersenyum bahagia. Bu, mau dapat rumah di dunia atau di surga? Di surga. Di surga. Yakin. Kalau Yakin. begitu Ibu Yakin. sekarang cari orang tuanya, nanti kalau setelah dari sini buat orang tua tersenyum. Oke? Insya Allah. Silakan. Masya Allah, terima kasih ya Bu ya. Semoga nanti dapat rumah ya. Ya, Di amin, dunia dan di amin, surga dan di lagi, dunia dan di amin. akhirat. Amin. Iya, amin. Ustadz Maulana, makasih ya Ustadz ya. Ya. Jadi pagi hari ini ada pembahasan yang bagus banget. Tapi sebelumnya ada kutipan hadis yang aku mau bacain ya. Ini Masya Allah, tabarakallah. Sesungguhnya Allah berwasiat 3 kali kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat. Kemudian yang dekat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi jangan hitung-hitungan sama lemas banget sama Ya, setuju? Setuju ya Bu ya? Kalau gitu tema kita pagi hari ini adalah jangan hitung-hitungan sama ibu. Tepuk tangan dong. Biasanya ibu-ibu senang nih tema seperti ini nih ya. Langsung aja Habib Muhammad Syahab. Siap. Kenapa kita dilarang pelit terutama sama ibu? Kenapa? Terus kalau misalnya kita royal, kita kasih segalanya buat ibu, apa balasannya Habib? Baik, Silakan siap. Habib Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Mas Soni, Ustadzah Nada. Artinya kita ini pesan, itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala
berbuat baiklah selalu kepada orang tua. Tadi Ustadz Maulana bilang memandang wajah orang tua aja bikin hati kita dan bikin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang ketika kita menyenangkan orang tua. Banyak kesalahan orang itu ketika sudah menikah. Ketika sudah menikah, dia lebih memperhatikan istrinya, lebih memperhatikan anak-anaknya sehingga jatuhnya seperti pelit kepada orang tua. Artinya itu anak ini sudah seorang ibu itu sudah memberikan air susu. Kalau seorang ibu minta bayar air susunya, itu anak wajib bayar. Ya. Karena hebatnya seorang ibu atau hebatnya seorang ayah. Jadi kalau anak-anak dimanapun yang sudah menikah bukan berarti menikah tersebut menjauhkan diri kita sama orang tua. Menikah itu bahkan seharusnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih dekat lagi kepada orang tua. Jadi boleh atau tidak pelit kepada orang tua haram hukumnya. Tidak boleh pelit sama orang tua. Tapi dalam hukum fikih misalnya, boleh enggak ini ada kebutuhan orang tua, ada kebutuhan istri. Boleh atau tidak kita mendahulukan kebutuhan istri? Boleh. Selama orang tua kita masih terjamin artinya. Artinya mendahulukan istri boleh. Agama itu Masya Allah rahmat. Agama ini kasih sayang. Kalau dikatakan boleh atau tidak mendahulukan seorang istri, ya boleh. Tapi juga kita memikirkan orang tua apabila orang tua kita terkategori sudah tidak punya kerjaan dan tidak mampu. Berarti tanggung jawab daripada seorang anak. Dan bagaimana hukumnya orang yang pelit sama orang tua? Pelit sama manusia saja, sesama manusia itu tidak boleh diharamkan apalagi sama orang tua. Terima kasih Habib Muhammad, boleh tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Ngeri nih, apalagi pertanyaan selanjutnya. Nanti dulu deh, tayangan dulu nih. Ini viral juga ya, ibu-ibu mau lihat nggak? Lihat ya, ini viral nih. Momen haru anak pertama kali beri THR untuk orang tua. Ini dia tayangannya, silakan. Viral, momen haru anak pertama kali beri THR untuk orang tua. Seorang wanita membagikan momen ketika ia pertama kali memberikan THR kepada orang tuanya. Dalam video tersebut, wanita itu tampak malu-malu sembari memberikan sebuah amplop kepada sang ayah, sementara wanita yang diduga adiknya tampak tertawa. Sang ayah pun tampak tersenyum melihat tingkah putrinya itu. Ketika ayahnya menerima amplop yang berisi THR itu, air mata bahagia wanita itu tampak menetes. Ia tampak berulang kali berusaha menyeka air matanya itu. Tak lama, sang ibu pun datang dan menciumi sang putri. Mereka berempat pun lantas berpelukan. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang Ustazah lihat dari tayangan tadi? Aduh kalau ngomongin orang tua tuh udah gak kuat ya. Mata Gak tuh kuat pasti ya. yang pengen, pokoknya anak tuh cuma kepengen ngeliat orang tuanya bahagia. Mau ngasih yang terbaik buat Mau orang memberikan tua yang gitu terbaik ya. tuh jadi akhirnya nangis, ya Allah luar biasa. Gimana kalau kita punya pasangan, ternyata pasangannya itu kayak, ngapain sih ngasih ke orang tua, kayak nggak dibolehin gitu. Walaupun kita mau ngasih sedikit rezeki kayak takut gitu. Itu boleh nggak ngumpet-ngumpet? Kak Soni gak curhat kan? Enggak. Lagi tanya. Silakan Ustazah. Oke baik Kak Soni, izin Habib dan izin Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Bagaimana ketika seorang ingin memberikan kepada orang tuanya, baik istri memberikan kepada ibunya ataupun suami memberikan kepada ibunya. Ini boleh gak sih kalau diem-diem gitu ya. Nah ini ada sebuah ungkapan dan memang sebuah hukum dalam Islam bahwasannya pertama, seorang suami ia punya harta. Tapi di dalam hartanya suami memang ada haknya istri. Dan ketika uang tersebut sudah menjadi haknya istri maka itu hak sepenuhnya ada pada
istri. Ketika seorang suami sudah memberikan nafkah kepada istri, maka itu menjadi uangnya istri. Atau ketika seorang istri mungkin bekerja, kemudian dia mencari berusaha, ada untung, ada uang, tabungan, maka itu sesungguhnya adalah hak murni kepemilikan ada pada istri. Tapi keluarga yang baik adalah mendahulukan yang namanya keterbukaan. Apalagi ketika urusan sama orang tua. Suami yang baik tidak akan pernah melarang. Suami yang baik tidak akan pernah melarang istrinya untuk bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Begitu juga seorang istri, ya, tidak akan istri yang baik, istri yang soleha tidak akan menunda, tidak akan menghambat suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Di antara cara berbuat baik adalah dengan memberikan ya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, sesuai dengan yang menjadi kemampuan, yaitu uang misalnya. Jadi ala kulli hal, sekali lagi, kalau kita memang memahami masing-masing suami istri memahami bahwa betapa pentingnya berbakti kita kepada orang tua, maka insya Allah suami istri akan saling dorong, mendukung, memotivasi, mensupport untuk kita bisa mendapatkan ridho dari orang tua. Karena kalau kita memberikan harta, memberikan rizki, memberikan apa yang kita miliki untuk orang tua dan pasangan kita ridho, ini subhanallah rumah tangga itu kelak nanti akan dinaungi rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi biar nggak ngumpet-ngumpet, biar berkah harusnya saling ngasih yang terbaik gitu ya, saling support gitu ya. Betul, terbuka dan juga saling memberikan yang terbaik niatnya untuk orang tua. Masya Allah, terima Masya Allah. kasih Ustazah Sama-sama. untuk penjelasannya. Tepuk tangan lagi dong untuk guru-guru kita biar nggak ngantuk ya. Yuk kita bahas lagi Ustaz Maulana, izin Ustaz. Siap. Sebagai anak kan memang harus berbakti kepada orang tua. Sebagai anak Harus berbakti Harus kepada orang berbakti. tua. Tapi mungkin ada juga yang mungkin nggak banyak ya. Ada yang mengalami kayak orang tuanya tuh kayak sama anaknya kayak punya sifat yang berbeda gitu. Mungkin anak kayak ngerasa nggak bisa nerima lah sikap orang tuanya itu gitu. Dan akhirnya si anak takut nih kalau dia mau ngasih terus ke orang tuanya, dia takut rezekinya juga habis. Sedangkan sikap orang tuanya kayak gitu. Itu gimana Ustaz? Baik. Silakan. Izin Habib dan Ustazah Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat semuanya, siapa yang mau rezekinya kayak raja? Saya. Mau? Maka perlakukanlah orang tuamu bagikan raja dan ratu. Maka rezekimu bagikan raja dan ratu. Dan sebaliknya, jikalau ada yang memperlakukan orang tuanya, maaf, sebagai pelayan, maka rezekimu akan kayak pelayan. Maka kepada anak dimanapun berada, jangan pernah merasa miskin, merasa habis kalau memberikan kepada orang tua. Sekali lagi, siapa yang bersedekah kepada orang yang tidak dikenal, pahalanya cuma 10. Kepada yang dikenal, pahalanya 100. Tapi kalau bersedekah kepada keluarga, pahalanya 1000. Mau lagi di atasnya? Mau. 10.000 pahalanya. Jikalau bersedekah kepada anak. Ada lagi di atasnya. Apa tuh? 100.000 kali lipat jikalau bersedekah kepada orang tua. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Langsung aja deh kalau gitu deh. Masya Allah, tabarakallah, bagus sekali ya pembahasan hari ini. Semoga kita dengan belajar pagi ini jadi gak pelit terhadap orang tua ya. Kita terus belajar, saling mengingatkan, saling memberikan yang terbaik ya. Setuju ya? Bu, tegang amat Bu. Bu, namanya siapa Bu? Bu Siti Suhaibah. Boleh berdiri Bu. Bu punya Instagram gak Bu? Punya. Punya. Suka baca komen-komen? Suka. Nih ada yang komen di Instagram Islam itu Indah, tapi udah saya taruh di sini. Ibu minta tolong saya bacain ya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, gimana kalau orang tuanya yang menuntut anaknya minta ini itu padahal tahu gaji anaknya juga terbatas. Dan itu juga harus bagi-bagi juga. Tetapi dikatain pelit. Tapi tetap dikatain pelit. Nah gimana tuh? Jawab Bu. Makanya ibu, jangan selalu memaksakan kehendak kepada anak. Kasihan tuh anaknya. Anaknya kan sedikit banget gajinya. Masa diminta-minta juga? Ustaz, ibu ini cuma bacain doang. Oh, bukan. Itu jamaah yang ada di rumah. Salah. Ya Allah. Biar gak salah, jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu Indah, nanti dibahas sama guru-guru kita. Jamaah, oh jamaah. Lillah.